Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana menghitung pH. Istilah pH sering kita pakai di dalam menentukan tingkat keasaman dari berbagai larutan. Kita ambil contoh di sini, asam lambung pH-nya adalah 1. Kemudian jus lemon pH-nya 2. Jus orange pH-nya 3, jus tomat pH-nya 4, kopi hitam umumnya pH-nya 5, kemudian urin pH-nya 6, air murni pH-nya 7, air laut pH-nya 8, baking soda pH-nya 9, susu magnesia pH-nya 10, larutan amonia pH-nya 11, air sabun pH-nya 12, kemudian pemutih pH-nya 13, dan di atas itu pH-nya adalah 14. Nah, di sini tingkat keasaman itu dinyatakan dengan pH. Nah, di samping pH, kita juga mengenal pOH, yaitu tingkat kebasaan daripada suatu zat atau larutan. Namun, istilah pH lebih umum ketimbang pOH di dalam pemakaian sehari-hari. Nah, berikut ini, marilah kita tinjau bagaimana cara untuk menghitung pH. Sebelumnya, marilah kita ketahui tentang konsep asam basa, yaitu yang pertama dari Arrhenius, kemudian yang kedua dari Bronsted dan Lowry, dan yang ketiga adalah dari Lewis. Menurut teori asam basa dari Arrhenius, asam adalah zat yang dapat melepas ion H+. Nah, di sini ada sekian banyak zat-zat yang merupakan asam yang mana di dalam air dapat melepas ion H+. Contohnya di sini adalah HF, asam fluorida, melepas 1 ion H+. Kemudian HCl atau asam klorida melepas 1 ion H+. Demikian juga dengan HBr, asam bromida, kemudian asam cyanida, sama-sama melepas 1 ion H+. Nah, karena masing-masing senyawa asam melepas 1 ion H+, maka senyawa asam tersebut adalah asam yang memiliki valensi 1. Kemudian H2S atau asam sulfida, kemudian asam sulfat H2SO4, asam sulfit H2SO3, masing-masing melepas 2 ion H+. Oleh karena itu, senyawa-senyawa asam tersebut sering disebut dengan asam bervalensi 2. Kemudian asam fosfat atau H3PO4, kemudian asam fosfit H3PO3, ini melepas 3 ion H+, sehingga asam tersebut disebut sebagai asam bervalensi 3. Kemudian, menurut teori asam basa Arrhenius, basa adalah zat yang dapat melepas ion OH- di dalam air. Nah, contoh-contoh daripada senyawa basa adalah seperti ini, NaOH, natrium hidroksida, di mana di sini NaOH melepas 1 ion OH-. Kemudian KOH atau kalium hidroksida juga melepas ion OH sebanyak 1 ion, sehingga untuk basa ini disebut dengan basa valensi 1. Kemudian magnesium hidroksida MgOH 2 kali, kalsium hidroksida CaOH 2 kali, barium hidroksida BaOH 2 kali, masing-masing melepas ion OH- sebanyak 2. Oleh karena itu, basa-basa tersebut merupakan basa valensi 2. Kemudian besi 3 hidroksida FeOH 3 kali melepas ion OH- sebanyak 3. Sehingga senyawa FeOH 3 kali merupakan senyawa basa bervalensi 3. Nah, atas dasar jumlah ion H+ dan ion OH- yang dilepas oleh asam maupun basa tersebut, maka kita dapat menentukan berapa besar nilai pH ataupun pOH dari asam atau basa tersebut. Kekuatan asam dari suatu larutan dinyatakan dengan pH. Skala pH terletak antara 0 sampai dengan 14. Angka pH ini menunjukkan jumlah ion H+ yang dikandung oleh suatu larutan. Diformulasikan dengan rumusan pH sama dengan minus logaritma
konsentrasi ion H+. Semakin asam suatu zat, maka kandungan ion H+-nya akan semakin tinggi. Nah, ketika ion H+-nya semakin tinggi, maka nilai pH-nya akan turun. Karena di sini ada tanda minus. Berarti, kalau kita gambarkan dengan skala di sini, di mana konsentrasi ion H+-nya makin ke kiri, semakin meningkat, akan kita dapati bahwa nilai pH-nya semakin ke kiri, semakin kecil. Berarti semakin ke kiri, nilai keasamannya semakin tinggi, pH-nya semakin kecil. Ini juga berarti bahwa kalau konsentrasi H+-nya makin kecil, yaitu yang ke arah kanan, maka pH akan semakin besar dan akan semakin bersifat basa, di mana konsentrasi OH- akan semakin meningkat. Dari penelitian terhadap air diperoleh bahwa ada hubungan antara jumlah ion H+ dengan ion OH-, di mana di sini hasil kali antara ion H+ dengan ion OH- itu adalah 10⁻⁴ yang disebut dengan konstanta of water. Sementara di sini antara pH dengan pOH kita mendapat hubungan bahwa jumlah antara pH dengan pOH selalu nilainya 14. Di sini ketika pH-nya 0, pOH 14. Ketika pH-nya 1, pOH 13. Ketika pH-nya 7, maka pOH juga 7. Ketika pH-nya 14, maka pOH 0. Jadi kesimpulan yang bisa kita peroleh adalah bahwa bila pH semakin kecil, maka berarti semakin asam. Kemudian bila pH-nya kecil, berarti konsentrasi ion H+-nya semakin meningkat. Sementara konsentrasi ion OH- semakin menurun. Nah, hubungan antara ion H+ dengan ion OH- yaitu bila dikalikan nilainya akan kita dapatkan nilai 10⁻⁴ yang disebut dengan konstanta air. Kemudian pH ditambah pOH hasilnya selalu 14. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilai pH bila mana data tentang ion H+ atau ion OH- atau pOH diketahui. Berikut ini kita akan mencoba untuk menghitung nilai pH ataupun pOH ataupun juga konsentrasi ion H+ ataupun OH- dengan menggunakan data formulasi seperti ini. Nah, di sini perlu diketahui bahwa untuk konsentrasi H+ maupun konsentrasi OH- satuannya adalah molaritas atau M kapital. Contoh jika diketahui konsentrasi ion H+ sama dengan 10⁻⁵. Nah, dari sini maka pH adalah minus logaritma 10⁻⁵. Sesuai dengan operasi logaritma, kita bisa langsung mengkalikan pangkat minus 5 di sini dengan minus di depannya, sehingga kita memperoleh angka 5. Sehingga pH-nya sama dengan 5, kemudian pOH 14 dikurang 5 yaitu 9. Kemudian jika konsentrasi H+ sama dengan 3 kali 10⁻⁵, maka di sini pH adalah min logaritma 3 kali 10⁻⁵. Di sini pangkatnya kita kalikan ke depan menjadi 5, kemudian angka 3 di sini masih tetap berada pada posisi minus logaritma, sehingga pH-nya adalah 5 min log 3. Kemudian pOH 14 dikurang 5 min log 3. 14 dikurang 5 adalah 9, minus kali minus adalah positif, plus log 3. Kemudian jika diketahui konsentrasi ion H+-nya 6 kali 10⁻⁹ molar, maka sesuai dengan contoh yang telah diberikan sebelumnya, kita langsung saja bisa menentukan nilai pH, yaitu 9 min log 6. Sehingga di sini pOH juga bisa langsung kita tentukan. Langsung 14 dikurang 9 adalah 5. Tanda minus kita rubah menjadi plus, menjadi 5 plus log 6. Contoh berikutnya, jika diketahui ion OH-
sama dengan 10 pangkat minus 8 molar. Maka di sini karena diketahui ion OH-, maka kita terlebih dahulu menuju ke POH. Di mana POH di sini adalah min log OH-, yaitu min log 10 pangkat minus 8. Sesuai operasi logaritma, pangkat minus 8 bisa dikalikan ke depan, sehingga kita mendapatkan angka 8, maka POH di sini sama dengan 8, dan pH 14 dikurang 8 sama dengan 6. Contoh berikutnya, OH- sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 8 molar. Maka di sini dari OH- kita langsung menuju ke POH. Di sini POH minus log 2 kali 10 pangkat minus 8, sehingga kita peroleh min 8 dikalikan dengan tanda minus di depan menjadi 8. Kemudian angka 2 tetap berada pada posisi minus logaritma, sehingga di sini POH-nya 8 min log 2. Nah, pH 14 dikurang 8 min log 2 menjadi 14 dikurang 8, 6, minus dikali minus adalah plus, pH-nya menjadi 6 plus log 2. Kemudian selanjutnya, ketika konsentrasi ion OH- sama dengan 7 kali 10 pangkat minus 4 molar, maka kita langsung bisa mendapatkan POH, yaitu 4 min log 7, seperti ini. Kemudian pH-nya 14 dikurang 4 min log 7, 14 dikurang 4, 10, minus kita ganti dengan tanda positif menjadi 10 plus log 7. Berikutnya soalnya kita balik, di mana di sini diketahui pH sama dengan 3. Nah, ketika pH sama dengan 3, maka itu berarti konsentrasi ion H+-nya adalah 10 pangkat minus 3 molar. Nah, kemudian ion OH-nya yaitu 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat minus 3 sama dengan 10 pangkat min 11. Karena hasil kali ion H+ dengan ion OH- selalu hasilnya 10 pangkat min 14. Sehingga di sini ion OH- nilainya adalah 10 pangkat min 11 molar. Nah, bila konsentrasi ion OH- sebesar 10 pangkat minus 11 molar, maka POH-nya adalah 11. Berikutnya, bila pH sama dengan 3 min log 8, maka di sini konsentrasi ion H+-nya adalah angka 8 kita letakkan di depan, dikali 10 pangkat minus 3. Minus 3 berasal dari angka 3 di depan sini. Sehingga konsentrasi ion H+-nya adalah 8 kali 10 pangkat minus 3. Nah, kemudian konsentrasi ion OH-nya adalah 10 pangkat minus 14 dibagi 8 kali 10 pangkat minus 3. Nah, untuk di sini silakan kalian menggunakan kalkulator. Nah, kemudian ketika pH di sini 3 min log 8, maka POH adalah 14 dikurang 3 min log 8 ini. 14 dikurang 3 adalah 11, tanda minus langsung kita ganti dengan tanda positif. Sehingga POH 11 plus log 8. Contoh berikutnya, bila POH sama dengan 5, berarti konsentrasi ion OH- sama dengan 10 pangkat minus 5. Nah, maka konsentrasi ion H+ sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat minus 5. Angka yang relatif tidak terlalu sulit. Kita diperoleh angka 10 pangkat min 9 molar. Nah, ketika konsentrasi ion H+-nya 10 pangkat minus 9 molar, maka pH bisa langsung kita dapatkan sama dengan 9. Nah, sekarang bagaimana bila POH 5 min log 6? Nah, di sini konsentrasi ion OH-nya, angka 6 di sini kita letakkan di depan, kemudian angka 5-nya di sini kita jadikan pangkat. Menjadi konsentrasi ion OH- sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 5 molar. Nah, sehingga konsentrasi ion H+-nya 10 pangkat min 14 dibagi 6 kali 10 pangkat minus 5. Nah, di sini silakan kalian menggunakan kalkulator. Ketika POH diketahui, maka pH adalah 14 dikurang POH. Sehingga di sini pH sama dengan 14 dikurang 5 min log 6. 14 dikurang 5 sama dengan 9. Tanda minus tinggal diganti dengan tanda plus menjadi 9 plus log 6.
Demikianlah penjelasan kali ini bagaimana menghitung pH ataupun pOH dan juga bagaimana merubah pH ataupun pOH menjadi konsentrasi ion H+ ataupun ion OH-. Semoga penjelasan ini dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.